Margareta BR Simanjuntak, IPK 3,72. Muhammad Aji Setiawan, IPK 3,30. Wahyu Emilia Kusumanigro, IPK 3,59. Predikat kelulusan cum laude. IPK 3,34. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nur Haliza, IPK 3,54. Predikat kelulusan. Nur Hikmah, IPK 3,3. IPK 3,51. Predikat kelulusan cum laude. Muhammad Fauzan Ada Novela Dwi Yasini, IPK 3,49. Predikat kelulusan sangat memuaskan. IPK 3,40. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Dea Yulia Sutikno Tafia, IPK 3,60. Predikat kelulusan cum laude. Andika Anantio Hidayat, IPK 3,22. Predikat IPK 3,45. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 3,31. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ahmad Syajali, IPK. Elvanita Rednaini Irianti, IPK 3,48. Predikat kelulusan sangat. Yadi, IPK 3,41. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Muftianul, IPK 3,47. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Nabila Fitria Ramadhani, IPK. Radiatul Adawiyah, IPK 3,34. Predikat kelulusan 0,51. Predikat kelulusan cum laude. Fitriadi, IPK 3,48. Predikat kelulusan 66. Predikat kelulusan cum laude. Mursal Irwandi, IPK 3,39. Predikat kelulusan sangat memuaskan cum laude. Cindy Zero Irvira Putri, IPK 3,63. Predikat kelulusan. Ayu Utami, IPK 3,30. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Cari Haji Rizal, IPK 3,20. Predikat kelulusan sangat. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Mia Mairani, IPK 3,17. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Kris Setiawan, IPK 3,22. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Syaban, IPK 3,17. Predikat cum laude. Mustafa, IPK 3,58. 01. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Firman Sofandi. Stop. Duduk lah. Ini kalau diberi lempang ijazah loh, nama baik. Jangan sampai ada tulisan ada nyaman. Ya, Pak. Karena gampang-gampang menyatakan gelar ini. Bang, balik bang. Oke. Kembali pak. Pak. Oke pak. Sudah? Ya sudah pak. Oke. Oke. Jagalah, ini apa? Pertaruhan nyawa. Pak satu. Jaga. Ayo pak. Oke. Bergamat. sudah dipasangkan selempang agar bisa kembali ke tempat duduk semula. Iya pak. Sudah? Ya sudah. Ya oke pak.
Ya, oke Pak. Ya. Ibu lihat sini. Oke. 1, 2. Lagi ya. 1, 2. Tawon. Di sini agar bisa memberikan applause kepada rekan-rekan yang terbaik yang saat ini sudah menerima ucapan selamat di atas podium tentunya. Mudah-mudahan Tommy Aditya. dinyatakan selesai dan ditutup. Oke, pemirsa RKTV, kita lagi lawan Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Hukum Sultan Adam. Kita hendak Bapak Pandiran dulu. Assalamualaikum Pak. Harapan pian Pak perkembangan Setihusa ke depannya nih nah. Kayak apa harapan dari Jadi pian? kita tentu berharap akan lebih maju karena kita menghadapi sekarang ini yang disebut dengan era disrupsi, dan itu suatu perubahan yang sangat terjadi cepat, dan alumni harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Karena itu yayasan punya program-program, kita sudah buat rencana induk pembangunan, rencana strategis, ada rencana renov, itu sudah kita buat semua. Lalu kita juga sedang menata yang kita sebut dengan capacity building. Jadi capacity building itu sebuah usaha untuk meningkatkan kemampuan institusi, kemampuan sistem, kemampuan SDM kita. Itu sebetulnya. Karena tantangan kita ke depan adalah begini, apakah orang masuk ke Setisa ini hanya untuk mencari gelar? Tidak, seharusnya tidak. Kita harus, disitulah kita bisa memberikan pelayanan yang bermutu. Itu sebetulnya. Nah, bagaimana itu yang sedang kita tata. Karena kita tidak ingin lagi, wah ini hanya, karena tantangan kita ke depan adalah jadi begini, orang dari tenaga asing masuk ke Indonesia, itu kompetitor kita. Kalau kita tidak membutuh, kita tersingkir. Artinya era global Iya, ini kompetitor iya. kita memang sudah Iya, masuk cuma dari Iya. Indonesia lah. Coba lihat TKI Cina, bukan TKI Cina, TK Cina masuk.
Kalau ada yang mengatakan karena tenaga kita tidak mumpuni, ya sebenarnya tenaga mumpuni. Dan kalau itu kita harusnya punya program untuk melatih mereka menjadi mumpuni. Kampus harus melatih mereka juga. Berarti kedepannya ini prioritas daripada Jadi ini itulah peningkatan kualitas. Contoh begini lagi, kita selama ini ada namanya hard skill. Hard skill itu adalah mata kuliah yang diberikan. Tapi yang tidak terprogram itu adalah soft skill. Soft skill itu kemampuan berkomunikasi. Kemampuan orang membuat public speaking. Lalu di situ ada juga integritas moral. Contoh begini, saya secara sederhana. Orang penguasaan IP tadi 4. ya. Wah, itu hebat kan? Ya. Tapi dia tidak bisa bergaul. Dia sombong atau dia minder. Iya. Untuk apa? Dia tidak bisa ketika dia terjun ke masyarakat, dia tidak mampu beradaptasi, dia bergaul. Salahnya atau dia tidak jujur. Oh, itu IP 4, tapi ya Allah sombongnya. Iya. Payulah. Ya, Hah? Hah? berarti itu ngarannya soft skill Iya, lah. soft Artinya skill. buhannya tuh otak biar incer, cuma ada juga anunya itu juru penyeimbangnya. Penyeimbangnya itu soft skill. Dan soft skill itu hasil penelitian menunjukkan justru 90% orang sukses di masyarakat karena soft skill. Nah, pemirsa RKTV luar biasa. Buhan Sisa ini rencana kedepannya itu memang memandang sudah ini era global ini jurang tuh persaingan tuh sudah kada antar anak bangsa lagi, cuma sudah dari luar. Makanya peningkatan dan terutama nih Yusidin, soft skillnya kita tuh artinya daya komunikasi kita, percaya diri kita di panggung berani, public speakingnya bagus dan lain sebagainya. Itu malah potensi untuk maju tuh itu harus dikembangkan dari mahasiswa. Mudah-mudahan ini bujur-bujur terwujud dari Buhan Nano. Terima kasih banyak waktunya Pala. Nah, pemirsa RKTV, kita langsung tetamu lawan ketua stisanya. Nah, kita hendak bertatakon dulu lawan Sidin Bapak siapa tadi? Asal di ujung ilat Bapak Halim. Nah, Pak, ini tentu ini wisuda Disnatalis yang ke-37 lah. Tentu ada mimpi-mimpi lagi ke depannya, gasan perkembangan stisane apa dari harapan pian gasan cerita ke depannya? Ya insya Allah kita akan selalu mengembangkan dunia pendidikan, terutama ilmu hukum ya, yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam ini, baik program S1 maupun program S2. Dari jumlah para wisudawan yang sudah dilakukan upacara wisuda tadi, maka dari kemarin kalau hari ini 136 ditambah 17 ya sudah 150 lebih. Demikian juga kemarin kita juga sudah melaksanakan wisuda ya kemarin ya, alhamdulillah sudah kita lewati dan hari ini udaranya cerah sehingga para wisudawan, wisudawati dan seluruh keluarganya mereka sangat berbahagia menikmati nikmat Tuhan yang luar biasa ini ya. Untuk tantangan ke depan ini Bang, apalagi era globalisasi, produk-produk hukum yang kontroversial, ini tantangan ke depan dari STIHSA ini agar mahasiswanya ke depan tuh skillnya lebih meningkat, tuh ada peningkatan apa dari STIHSA? Ya, kita akan berupaya terus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan hukum. Kita selalu berikan yang update ya, yang terbaru kepada mahasiswa kita agar mereka tidak ketinggalan informasi, terutama bidang hukum. Nah, terima kasih itu dari Sidin ini profesor atau apa? Doktor Abdul Halim. Ini luar biasa benar, artinya Sidin berharap bukan mahasiswa yang sudah tuntung ini kawa jurang untuk berkarir sesuai bidangnya. Cuma harapan Sidin ke depan ini SDM di
sini nih ditingkatkan, ada cuma di bidang dosen-dosennya, cuma mahasiswanya juga pembekalannya ditambah lagi sebenarnya. Terima kasih Pak Halim ya. Sama-sama ya. Nah, pemirsa RKTV, kita anak berbangga Tuhan mahasiswa yang hanya lulusan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam. Nah, ini perasaannya dulu, Ibu lulusnya apa perasaannya, Ibu wisudanya? Ini pindah lo sudah? Sudah. Oh sudah. Nah sudah berarti sudah. Ini perasaannya apa, lan harapan ke depannya? Apalagi kan bursa jurang tuh apa real life itu imbah sarjana ini sebetulnya. Nah, Pak. Ya, jadi pertama perasaan saya memang sangat berbahagia ya, apalagi momen yang kita tunggu-tunggu selama kuliah di STISAS ini selama kurang lebih 3,5 tahun lah. Jadi kebanggaan tersendiri buat saya bisa wisuda langsung di sini bersama teman-teman semua yang kita sama-sama berjuang di sini ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para panitia yang sudah mengusahakan biar adanya acara di sini berlangsung, walaupun kita mengadakannya sederhana ini, tapi saya rasa itu semuanya karena ini apa namanya, usaha dari panitia semua lah. Itu aja, terima kasih. Atas nama siapa? Atas nama Ronald Bombang Tangke Payung SH. Nah, jangan ketinggalan ulangi atas nama siapa? Atas nama Ronald Bombang SH. Oh, nah kalau dari Bapak sendiri, ini Bapak posisinya sebagai apa Pak? Oh ya. Bidang kedua, kita wakil ketua 3 ya. Dan kebiasaannya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, kalau wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan dan alumni, mengakuai juga di dalam teknis ketua pelaksana untuk acara wisuda dan yudisium. Nah, ini kan artinya yang di wisuda ini statusnya berubah dari mahasiswa menjadi alumni. Nah, kalau selama ini yang terserap nih kendala-kendala alumni untuk mencari, ya anggap mencari kerja dan lain sebagainya, tantangan alumni ini apa yang selama ini terserap alumni? Tantangan alumni sebenarnya yang juga termasuk bagian dari yang di yudisium dan wisuda hari ini harus sesuai dengan tema kita, yaitu Dala Sangit menegakkan keadilan dan menghadapi era 4.0. Jadi alumni STI Sultan Adam dipersiapkan untuk bisa menghadapi era 4.0 ini, di mana juga harus bisa juga membedakan antara hoax dan juga kebenaran dari era 4.0 ini. Ya. Artinya ya apalagi ini era media sosial lah. Era media sosial ini mudah-mudahan Bu Hani ini bisa jadi pelopor ini nah, penyeimbang antara hoax lah, kami nyebut hoax Pak. Ya antara hoax lawan bujur ya beritanya. Lawan ini alumni tetap dipantau oleh pergerakannya ataupun bidang kerjanya dan sebagainya. Kita ada keluarga alumni yang juga sudah kita eratkan. Kemarin ada pertemuan pertama silaturahmi dengan keluarga besar alumni STI Sultan Adam. Nantinya untuk yang yudisium dan wisuda hari ini kita koordinasi dengan sekretaris keluarga besar alumni untuk bisa didata. Jadi supaya berbagai isu-isu terkait intern maupun kegiatan politik di dalam negeri kita yang sekarang muncul berita banyak hoax, dan kita perlu mengingatkan alumni ini agar ada namanya postrap, yaitu kebohongan yang terus diciptakan itu menjadi kepercayaan bahwa itu yang bujur itu, padahal itu adalah sebuah hoax. Itu Ya. dinamakan postrap. Jadi kita di mana di dalam tema yudisium dan wisuda ini adalah Sangit menegakkan keadilan dan menghadapi era 4.0. Dala Sangit menegakkan keadilan. Ini langsung aja kita adalah yang lagi sedikit nyentil aja Pak Olon nih, yang lagi populer hari ini nih, Omnibus Law Omnibus Law ini ya anggap kayaknya tuh sudah sekarang mungkin kita tahu lah sudah ditandatangani presiden atau ada, anggap itu sudah ketok palu, sudah tendangan presiden, adalah upaya hukum yang memungkinkan masyarakat masih
mengejar itu. Artinya saat ini demo aja kan kemampuan kita. Yang saya tahu Omnibus Law itu 900 halaman, dan saya lebih mengetahui Melibus Law dibanding Omnibus Law. Iya. Karena memang saya belum habis membacanya. Jadi kalau lagu Melibus Law saya sudah hafal liriknya ya. Dan juga perlu diingatkan ke alumni, ke mahasiswa agar masalah Omnibus Law ini harus dipahami betul-betul. Posisi sebagai mahasiswa yang kritis, tapi juga kritis yang berisi. Maksudnya pelajari dulu apa yang dimana pasal kekurangannya, baru itu melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Bukan malah menuntut percepatan perpu dikeluarkan, dibatalkan, itu ada. Malah yang populer itu Ya, minta di keluarkan perpu. mustahil. Ini saya juga sampaikan ke Harun, kawan anak-anak mahasiswa Institut Adam yang demo, bahwa saya memberikan, kita analisa dulu akademikannya di kampus, kita analisa dulu secara yuridisnya, kajian akademisnya bagaimana, kekurangan dan kelebihan Omnibus Law ini. Jadi seperti itu, baru kalau turun ke jalan kita secara rinci bisa menemukan pasal-pasal yang tidak memberikan rasa keadilan di masyarakat. Makanya tema ini terus berlanjut nantinya ke yudisium selanjutnya adalah sangat menegakkan keadilan dan juga siap menghadapi era 4.0. Nah, adalah sangit menghadapi menegakkan keadilan, menghadapi era 4.0. Kawan, ini aja ini yang udah saya bujur ya sidin. Ulun sependapat mun hendak menyuarakan apapun tuh dasar bujur analisis dulu. Ini materinya kayak yang lagi populer hari ini. Apa gerang kita bacain dulu berataan, hanya kita suarakan lawan di sini lebih tepatnya sebujurnya judicial review dibanding mempercepat perpu. Itulah lebih anunya. Atau segera pemerintah didesak untuk melaksanakan peraturan, membuat peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang tersebut agar kekaburan hukum yang terjadi di Undang-Undang Omnibus Law itu bisa teratasi dengan peraturan teknisnya. Terima kasih Pak. Nah, pemirsa RKTV, kerasaan kita sudahlah di acara Yudisium Wan Wisuda program sarjana Wan program magister Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin. Kita mau pulanglah kita di Cyber Memandir. Selama itu gasan kepentingan orang banyak, pendegakan terus. Nah, jangan ingat install RKTV, reportase Kalimantan TV di Play Store. Bisa juga buhan pian. Jangan lupa ingatlah subscribe, like, share kalau bisa. Ada channel YouTube Ampun RKTV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.